dibuat agar diperoleh output yang unggul. Penanaman pendidikan ini tentunya harus mengacu pada peningkatan kemampuan akademis. Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan memaksimalkan pembelajaran di sekolah. Kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berlangsung dengan baik apabila ada komunikasi positif antara guru dengan siswa, guru dengan guru, dan antara siswa dengan siswa. Oleh karena itu, komunikasi positif harus diciptakan agar pesan yang ingin disampaikan khususnya materi pembelajaran dapat diterima dengan baik oleh siswa. Guru diharapkan mampu membimbing aktivitas dan potensi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang sesuai. Adapun rumusan masalah yang kami tuliskan yaitu yang pertama, apa pengertian dari diskusi kelompok kecil, yang kedua, apa tujuan dan manfaat diskusi kelompok kecil, yang ketiga, apa saja tahap-tahap kegiatan diskusi kelompok kecil, yang keempat, apa keunggulan dan kelemahan dari diskusi kelompok kecil, kemudian yang selanjutnya, apa pengertian model pembelajaran TGT, yang keenam, apa tujuan dan manfaat model pembelajaran TGT, yang ketujuh, apa prinsip dasar pembelajaran TGT, dan yang terakhir, apa kelebihan dan kekurangan model pembelajaran TGT. Kita masuk kepada diskusi kelompok kecil adalah suatu proses percakapan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu tujuan dan manfaat metode diskusi. Kegiatan diskusi dalam pembelajaran dilakukan untuk memberi kesempatan kepada siswa membahas suatu permasalahan atau topik dengan cara setiap siswa mengajukan pendapat, saling tukar pemikiran untuk diperoleh kesimpulan bersama dari diskusi yang dilakukan. Diskusi merupakan metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Strategi ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk dapat meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah dan dapat mengembangkan pengetahuan siswa. Adapun tujuan dan manfaat kegiatan diskusi antara lain yang pertama, memupuk sikap toleransi, yaitu setiap siswa saling menghargai terhadap pendapat yang dikemukakan oleh setiap peserta didik. Yang kedua, memupuk kehidupan demokrasi, yaitu setiap siswa secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengemukakan pendapat, bertukar pikiran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, mendorong pembelajaran yang aktif. Siswa dalam membahas suatu topik pembelajaran tidak selalu menerima dari guru, akan tetapi melalui kerjasama dalam kelompok diskusi, siswa belajar mengembangkan kemampuan berpikirnya. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa percaya diri. Dengan kebiasaan untuk berargumentasi yang dilakukan antar sesama teman dalam kelompok diskusi, akan mendorong keberanian dan rasa percaya diri, mengajukan pendapat maupun mencari solusi pemecahan masalah. Yang dilanjutkan oleh pengacara. Yang ketiga, tahap-tahap kegiatan diskusi kelompok kecil. Yang pertama adalah langkah persiapan. Mana yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi diantaranya A. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan bersifat umum maupun tujuan khusus. Tujuan yang ingin dicapai mesti dipahami oleh setiap siswa sebagai peserta diskusi. B. Menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan
A. Merumuskan tujuan diskusi, yaitu rumusan atau kompetensi secara jelas dan terukur yang harus dimiliki atau dicapai oleh siswa dari kegiatan diskusi yang akan dilakukan. B. Menetapkan topik atau permasalahan. Topik yang didiskusikan diusahakan harus menarik minat, menantang, dan memperhatikan tingkat perkembangan siswa. C. Mengidentifikasi arah pembicaraan yang tidak relevan dan menyimpang dari arah diskusi. D. Merangkum hasil diskusi. Rangkuman ini tidak hanya dilakukan pada akhir diskusi, tapi selama proses berlangsung hasil pembicaraan yang inti segera dirangkum, sehingga pada akhir diskusi akan dapat menyimpulkannya secara lengkap dan akurat. 3. Memperjelas masalah atau urunan pendapat. Pada saat diskusi berjalan, kadang-kadang pertanyaan, komentar, pendapat atau gagasan disampaikan peserta diskusi ada kalanya kurang jelas sehingga jelas mengaburkan pada topik pembahasan. Kadang-kadang juga menimbulkan ketegangan atau masalah baru dalam diskusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. 3. Menganalisis pandangan siswa. Perbedaan pendapat dalam diskusi adalah sesuatu yang wajar dan sangat mungkin terjadi. Namun yang harus diperhatikan oleh guru atau pemimpin diskusi adalah bagaimana agar perbedaan tersebut menjadi pendorong dan membimbing setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif, terpecahkan. Disinilah pentingnya melakukan analisis terhadap pandangan yang berbeda yang dimunculkan oleh setiap peserta diskusi. Setelah diperoleh informasi alasan-alasan dari masing-masing anggota berkenan dengan pendapat yang berbeda-beda itu, maka selanjutnya pemimpin diskusi dapat menindaklanjutkan dengan mencapai kesepakatan terhadap hal-hal mana saja yang disepakati bersama, sehingga dari diskusi tersebut membuahkan kesimpulan bersama. Yang keempat, meningkatkan urunan atau kontribusi siswa. Untuk memfasilitasi keaktifan siswa ikut serta urun rembung dalam kegiatan diskusi yang dilakukan, ada beberapa aspek yang ditempuh oleh guru atau pimpinan diskusi, antara lain: A. Mengajukan pertanyaan kunci yang menantang siswa untuk berpendapat atau mengajukan gagasannya. B. Memberikan contoh atau ilustrasi, baik bersifat verbal atau nonverbal, di mana melalui contoh atau ilustrasi tersebut mengunggah siswa untuk berpikir. C. Meningkatkan suasana diskusi dengan memunculkan pertanyaan yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di antara sesama anggota. D. Memberikan waktu yang cukup bagi setiap anggota kelompok untuk berpikir dan menyampaikan buah pikirnya. E. Memberikan perhatian kepada setiap pembicara sehingga saling menghargai, dan dengan demikian dapat lebih mendorong siswa untuk berpartisipasi, memberikan sumbangan pikiran melalui forum diskusi yang dilakukannya. 5. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Proses dan hasil diskusi harus mencerminkan dari hasil kerja kolektif antara sesama peserta diskusi. Oleh karena itu, untuk mendorong partisipasi secara aktif dari setiap anggota kelompok, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberi stimulus yang diajukan kepada siswa tertentu yang belum berkesempatan menyampaikan pendapatnya, sehingga siswa tersebut terdorong untuk mengeluarkan buah pikirnya. Yang B. Mencegah monopoli pembicaraan hanya kepada orang-orang tertentu saja, dengan cara terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada siswa yang dianggap pendiam untuk berbicara. Yang C. Mendorong siswa untuk merespon pembicaraan dari teman-temannya yang lain, sehingga terjadinya komunikasi interaksi antara semua peserta diskusi. Yang D. Menghindari respon siswa yang secara serentak, agar setiap siswa secara individu dapat mengungkapkan pikirannya secara bebas berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Keenam, menutup diskusi. Kegiatan terakhir dari pelaksanaan diskusi adalah menutup diskusi. Adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh guru atau pemimpin diskusi dalam menutup diskusi antara lain adalah: yang A. Membuat rangkuman sebagai kesimpulan atau pokok-pokok pikiran yang dihasilkan dari kegiatan diskusi yang telah dilaksanakan. Yang B. Menyampaikan beberapa catatan
menyatakan tindak lanjut dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan, baik dalam bentuk aplikasi maupun rencana diskusi pada pertemuan berikutnya. Yang C. Melakukan penilaian terhadap proses maupun hasil diskusi yang telah dilakukan, seperti melakukan kegiatan observasi, wawancara, skala sikap, dan sebagainya. Penilaian ini berfungsi sebagai umpan balik untuk mengetahui dan memberi pemahaman kepada siswa terhadap peran dan partisipasinya dalam kegiatan diskusi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan pada masa. Untuk materi selanjutnya itu keunggulan dan kelemahan diskusi kelompok kecil. Nah, beberapa keuntungan yang dapat diambil dari diskusi kelompok kecil. Yang pertama itu, kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, termotivasi oleh kehadiran teman. Ketiga, mengurangi sifat pemalu. Empat, anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. Lima, meningkatkan pemahaman diri anak. Enam, melatih siswa untuk berpikir kritis. Ketujuh, melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Kedelapan, melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa. 9. Dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide. 10. Dapat melatih siswa untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. 11. Dapat melatih siswa untuk mengemukakan pendapat atau ide secara verbal. Yang terakhir, diskusi juga dapat melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Nah, di sini juga ada beberapa kelemahan dari diskusi kelompok kecil. Yang pertama, waktu belajar lebih panjang. Kedua, dapat terjadi pemborosan waktu. Ketiga, anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Keempat, dominasi siswa tertentu dalam diskusi. 5. Tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang keenam, sering terjadi pembicaraan dalam diskusi didominasi oleh 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan berbicara. Ketujuh, kadang-kadang pembahasan dalam diskusi melebar kemana-mana sehingga kesimpulan menjadi tidak fokus atau kabur. Kedelapan, memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga kadang-kadang tidak sesuai lagi dengan rencana yang telah dibuat. Yang terakhir, dalam metode diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol. Akibatnya, kadang-kadang ada pihak yang merasa tersinggung sehingga dapat mengganggu suasana pembelajaran. Nah, semua kekurangan tersebut dapat ditekan dengan berencana yang matang dan keterampilan guru mengarahkan, memberi petunjuk yang jelas, memahami kesulitan siswa, dan membagi perhatian pada semua kelompok. Diskusi kelompok kecil juga memupuk rasa kebersamaan dan berbagi semua siswa. Untuk mendapatkan hasil maksimal dalam diskusi kelompok kecil, ada hal-hal yang harus dihindari oleh guru dalam memimpin diskusi kelompok. Yang pertama itu, topik diskusi yang tidak sesuai dengan minat siswa. Yang kedua, terlalu mendominasi diskusi dengan cara mengajukan pertanyaan atau memberikan jawaban yang terlalu banyak. Yang ketiga, membiarkan siswa tertentu memonopoli diskusi kelompok. Keempat, membiarkan terjadinya pembicaraan yang menyimpang dari topik diskusi atau tidak relevan dengan apa yang sedang dibicarakan. Yang keenam, tidak memberi waktu yang cukup untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mencapai tujuan diskusi. Ketujuh, tidak memperjelas atau tidak mendukung pendapat siswa. Yang kedelapan, yang terakhir, gagal menutup diskusi dengan efektif. Nah, materi selanjutnya itu definisi model pembelajaran TGT atau Teams Game Turnamen. Selapin dalam Susunan 2011 halaman 96 sampai 95 sampai 96. Menurutnya ada 5 komponen utama dalam pembelajaran kooperatif Team Game Turnamen. Yang pertama itu penyajian kelas. Penyajian kelas dalam pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen tidak berbeda dengan pembelajaran biasa atau pengajaran klasikal oleh guru. Hanya pengajaran lebih difokuskan pada materi yang sedang dibahas saja. Nah, yang kedua, kelompok. Kelompok disusun dengan beranggotakan 4-5 orang yang mewakili pencampuran dari berbagai keragaman dalam kelas seperti perbedaan kemampuan, jenis kelamin, ras, atau etnik. Yang ketiga, games. Pertanyaan dalam games disusun dan dirancang dari materi yang relevan dengan materi yang telah disajikan untuk menguji pengetahuan yang telah diperoleh
mewakili masing-masing kelompok. Yang keempat, turnamen atau kompetisi. Turnamen adalah susunan beberapa games yang dipertandingkan. Biasanya turnamen dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah pendidik melakukan presentasi kelas dalam kelompok sudah mengerjakan lembar kerja. Yang kelima, penghargaan kelompok. Pengakuan kelompok dilakukan dengan memberi penghargaan berupa hadiah atau sertifikat atas usaha yang telah dilakukan kelompok. Pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh peserta didik tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peranan siswa sebagai tutor sebaya dengan mengandung unsur permainan. Berdasarkan pengertian tertulis di atas, dapat disimpulkan bahwa Teams Games Turnamen merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik aktif dalam pembelajaran, diawali dengan penyajian kelas dan diakhiri dengan memberikan penghargaan kepada tim kelompok yang memenangkan pertandingan. Nama selanjutnya akan sampaikan oleh saya. Baiklah, yang selanjutnya tujuan dan manfaat model pembelajaran Team Games Turnamen. Model pembelajaran kooperatif Team Games Turnamen mempunyai banyak manfaat, antara lain sebagai alternatif untuk menciptakan kondisi yang variatif dalam kegiatan belajar mengajar, dapat membantu guru untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran, seperti rendahnya minat belajar siswa, rendahnya aktivitas proses belajar siswa ataupun rendah hasil belajar siswa, dan melibatkan aktivitas seluruh siswa. Ditinjau dari kompetensi yang dapat dikembangkan dalam model pembelajaran TGT yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan, yaitu kesadaran dalam aspek kognitif. Dengan menggunakan TGT, pengetahuan siswa mengenai materi pelajaran akan lebih mendalam karena dalam TGT ada unsur tutor sebaya. Yang kedua, pemahaman, yaitu menyangkut kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Yang ketiga, kemampuan, adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Yang keempat, ada nilai, suatu standar perilaku yang diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Yang kelima, sikap, yaitu perasaan atau senang tidak senang, suka atau tidak suka, atau reaksi terhadap sesuatu rangsangan yang akan datang dari luar. Yang keenam, minat, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Baik, yang selanjutnya prinsip dasar pembelajaran Team Games Turnamen. Yang pertama, kemandirian yang positif. Yang kedua, interaksi tatap muka. Yang ketiga, akuntabilitas individu. Yang keempat, kolaboratif atau keterampilan sosial. Yang kelima, pemrosesan kelompok. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran TGT. Beberapa kelebihan model pembelajaran TGT antara lain: nomor 1. Model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas atau berkemampuan akademik tinggi lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi peserta didik yang berkemampuan akademik lebih rendah juga aktif dalam peranan penting dalam kelompok. 2. Dengan model pembelajaran ini akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompok. 3. Dalam model pembelajaran ini membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, karena dalam pembelajaran ini juga menjanjikan sebuah penghargaan dalam peserta didik atau kelompok. 4. Dalam pembelajaran peserta didik ini membuat peserta didik menjadi lebih senang dalam mengikuti pembelajaran karena ada kegiatan permainan berupa turnamen dalam model ini. 5. Lebih meningkatkan waktu untuk tugas. 6. Mengedepankan penerimaan siswa terhadap perbedaan individu. 7. Meskipun waktu yang diberikan sedikit, namun penguasaan materi bisa lebih terdalam. 8. Proses belajar mengajar berlangsung dengan siswa yang hebat. 9. Mendidik siswa untuk berlatih lebih bersosialisasi
Waktu yang digunakan untuk diskusi siswa cukup banyak, bisa melewati waktu yang sudah ditentukan. 3. Beberapa siswa dengan kemampuan lebih biasanya sulit memberikan penjelasan untuk teman-teman mereka. Yang keempat, pendidik dituntut untuk pandai memiliki materi pembelajaran yang cocok untuk model ini. Yang kelima, pendidik harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan, misalnya membuat soal untuk siap meja turnamen atau lomba. Dengan pendidikan harus tahu aturan akademik peserta didik dan didik hingga merendah. Demikianlah presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya maupun memberi saran, kami persilakan. Baiklah, kepada saudara Desya, kami persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Rita Prasetya NPM 16 dari kelompok I. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana seorang guru bisa memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan manfaat dari tim games turnamen atau TGT? Manfaat maksimal dari tim games turnamen. Terima kasih kepada saudara Desya. Selanjutnya kepada saudara Nova, silakan. Pertanyaannya, bagaimana peran guru dalam pelaksanaan model pembelajaran TGT? Kemudian, bagaimana model pembelajaran TGT dapat diterapkan dalam mata pelajaran matematika? Terima kasih kepada saudari Nova. Selanjutnya kami persilakan kepada saudari Angelina. Angel. Baik, terima kasih kepada tim telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Angelina Stefani Sinaga dengan NPM 223. Nah, pertanyaan saya terkait tim penyaji membahas tentang model pembelajaran TGT. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah pembelajaran model TGT ini sudah diterapkan di sekolah dasar pengalamannya? Kalau sudah, boleh diberikan contohnya. Terima kasih. Boleh. Kepada saudari Angela, kami bisa diulang. Pelajaran TGT itu. Baiklah, kepada saudari Angela. Baiklah teman-teman, kami menutup sesi pertanyaan. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sekian dan itu. Baik, kembali menunggu bulan terakhir menangani 15 minggu depan kita kuis. Jadi tolong semua hari. Tanggal apa? Habis itu libur, udah minggu tenang ya? Iya, Pak. Kalau gitu
Ya Kak, sebaiknya. Jumat jam berapa? Jam berapa Jumat? Jam pagi jam 8 kan saya lama kalau Sabtu uang banyak. Sabtu aja Pak. Tapi jam 10. Jam 10. Oh berarti kalau itu kalau semua bisa Jumat tugas ketua mencari keuangan. Bisa. Hah? Apa? Saya bisa itu Pak. Jumat Asik mah jauh nama bukan dulu. Dulu kesempatan lain yang apa ini dan yang reguler ini. Kalau sama yang juga yang stampnya masih ada pemikiran. Ya. Jadi maka gara hanya kau sendiri jadi orang ini semua bicara. Jadi baik kau mengalah. Ya, tak mau kok berjalan di waktu nanti baru pasang balap dan cerita itu. Ya, jadi mana kedua? Nah, carilah ruangan kita uang. Jumat. Dapat ruangan, bayar bapak di ruangan ini. Ya. Tapi jam 8 ini. Iya, Makanya saya bilang cari ruangan jam 8. Kosong. Kita pakai 1 jam aja itu. Iya Pak. Ya. Sabtu kan aja kan. Oke. Kalau enggak Jangan kan. jadi. Keluarga negara. Hah? Jum. Itu belum pasti. Jam 8. itu loh. Meja malah juga mape. Jangan juga kali. Itu aja. Weh, 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 udah 32 menit.
dari Indonesia, di mana pertanyaannya tadi, bagaimana seorang guru bisa memastikan setiap siswa mendapatkan manfaat maksimal dari modul pembelajaran TGT? Jadi yang dilakukan seorang guru yang pertama adalah pembentukan kelompok yang heterogen, di mana kelompokan siswa berdasarkan kemampuan akademik, gender, dan latar belakang untuk menciptakan keberagaman dalam setiap tim. Yang kedua, instruksi yang jelas dan terstruktur, di mana berikan struktur yang jelas dan terperinci tentang tugas-tugas, aturan permainan, dan tujuan turnamen. Yang ketiga, peran aktif guru sebagai fasilitator, di mana selama kegiatan guru harus berkeliling dan memantau setiap kelompok untuk memastikan semua siswa terlibat aktif. Yang keempat, pemberian umpan balik yang konstruktif, di mana berikan umpan balik secara teratur kepada setiap kelompok dan individu mengenai kinerja mereka. Yang kelima, penilaian yang adil dan transparan, di mana gunakan rubrik penilaian yang jelas untuk menilai kinerja kelompok dengan individu. Yang keenam, penghargaan dan pengakuan, di mana berikan penghargaan atau pengakuan kepada kelompok dan individu yang menunjukkan kinerja yang baik dalam bentuk pujian, lisan, atau hadiah kecil. Yang ketujuh, refleksi dan evaluasi, di mana setiap turnamen selesai, ajak siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka, termasuk apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka mendapat meningkatkan kinerja di masa depan. Sekian jawaban dari kami, apakah dapat diterima? Terima kasih. Baiklah teman-teman, pertanyaan dari Nova akan dijawab oleh teman saya, Dian Agnes. Yang dimana pertanyaannya, bagaimana peran guru dalam pelaksanaan model pembelajaran digital? Yang pertama dari perencana. Guru bertanggung jawab merencanakan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, termasuk menentukan tujuan pembelajaran, merancang tugas-tugas dan permainan serta menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, fasilitator. Guru menjadi fasilitator, membantu dan membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagai motivator. Guru berperan dalam motivasi siswa agar aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pengelola kelompok. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang heterogen untuk memastikan keragaman dalam kemampuan dan pengalaman. Yang kelima, desainer permainan. Guru merancang permainan yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang keenam, pengawas turnamen. Guru mengorganisir dan mengawasi turnamen antar kelompok. Yang ketujuh, evaluasi. Guru melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana model TGT dapat diterapkan dalam pembelajaran MTK atau matematika? Yang pertama adalah persiapan materi dan pembelajaran. Pilih topik matematika yang akan diajarkan seperti aljabar, geometrik, atau statistik. Yang kedua, tentukan tujuan pembelajaran yang spesifik seperti memahami konsep, persamaan linear, atau menghitung luas dan keliling bangun data. Yang kedua adalah pembentukan kelompok. Bagilah siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang heterogen, masing-masing terdiri dari 4 sampai 5 siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam. Yang kedua, tahap pelaksanaan. A. Penyampaian materi. Guru menjelaskan konsep dasar dan memberikan contoh yang relevan dan pastikan siswa memahami materi yang diajarkan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. B. Kegiatan tim. Berikan tugas atau soal-soal latihan kepada kelompok untuk bekerja sama. Kemudian siswa dalam kelompok bekerja sama untuk menyelesaikan soal dan saling membantu konsep. Yang C. Permainan. Buat permainan matematika yang menantang dan menyenangkan. Misalnya kuis cepat atau teka-teki matematika. Yang D adalah turnamen. Selenggarakan turnamen di mana setiap kelompok mengirim perwakilan
saudara lepas? Saya menerima. Baiklah, pertanyaan dari Angel akan dijawab oleh teman saya Karna Sitinjak. Oke. Pertanyaannya, Kok kesimpulannya di depan kita tinggal baca. Iya sama. Ini grupnya bukan enggak tahu aku. Oke, pertanyaannya, apakah model pembelajaran TGD sudah diterapkan dalam sekolah Anda sesuai dengan pengalaman Anda? Jika ada, coba berikan contohnya. Nah, sesuai dengan pengalaman saya, mungkin sama kelompok saya juga, mungkin di zaman saya model ini belum ada. Jadi kami belum pernah merasakan atau melihat bagaimana sih proses pelaksanaan model TGD tersebut. Dan beberapa sekolah telah pernah melakukan observasi ke sekolah juga tidak pernah memperhatikan model seperti ini. Jadi kesimpulannya, menurut kami tidak ada TGD pada pembelajaran SD pada zaman kami. Terima kasih.